Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana penguatan masih terus berlanjut meskipun sudah mulai terbatas, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,54% dan bergerak di level 7.085,663. Secara keseluruhan di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan dominan bergerak di zona hijau, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.130,535. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung melesat hingga menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 7.136,296. Lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau, penguatannya lebih ke arah terbatas dengan level terendah hari ini di 7.071,960. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu. Ada PTRO menguat di 24,76% di 3.980. Cuan menguat di 17,71% di 16.950. BRPT menguat di 18,33% di 2.130. Sementara Brand Auto Reject atas di 19,67% di 7.300. Tambahan informasi di sepanjang perdagangan hari ini, transaksi Brand melampaui transaksi BBCA. TPIA juga menguat di 2,81% di 10.075. Sementara untuk emiten pendatang baru, CDIA hari ini kembali auto reject atas di hari keempat di Rp500 per sahamnya. Pemberat datang dari saham-saham perbankan Big Cap BMRI melemah dalam di 5,63% di 4.690. BBCA juga melemah di 1,45% di 8.500. BBRI tertekan di 3,09% di 3.760. Sementara BBNI melemah cukup dalam di 4,07% di 4.010. Perbankan lainnya pemirsa, ada BRIS hari ini juga melemah di 3,24%, 2690, dan juga ada BBTN hari ini tertekan di 1,67% di 1175. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Bursa saham Amerika Serikat Wall Street kompak melemah di Jumat waktu setempat usai mencetak rekor tertinggi sehari sebelumnya. Tekanan datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali melontarkan ancaman tarif dagang ke Kanada 35%. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,63% ke level 44.371. Indeks S&P 500 melemah 0,33% di 6.259,75. Sementara Nasdaq Composite turun 0,22% dan berakhir di 20.585,53. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump Sabtu malam waktu Amerika Serikat resmi mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 30% terhadap produk dari Uni Eropa dan Meksiko. Dalam pernyataannya, Trump juga menegaskan jika kedua pihak membalas dengan tarif balasan, maka Amerika siap menaikkan tarif tambahan dengan besaran yang sama. Menariknya, pengumuman ini dilakukan saat pasar sudah tutup untuk akhir pekan. Banyak yang menilai Trump sengaja menunggu hingga bursa Wall Street libur agar tidak langsung memicu kepanikan di pasar. Dari Asia, ekspor China kembali menunjukkan momentum di Juni, sementara impor juga mengalami rebound seiring para eksportir mempercepat pengiriman untuk memanfaatkan gencatan senjata tarif yang rapuh antara Beijing dan Washington menjelang tenggat waktu di Agustus mendatang. Ekspor naik 5,8% secara tahunan, melampaui proyeksi median pertumbuhan 5% dalam jajak pendapat ekonom Reuters. Impor meningkat 1,1% setelah sebelumnya turun 3,4% di Mei. Para ekonom sebelumnya memperkirakan kenaikan impor sebesar 1,3%. Dari dalam negeri dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32% untuk Indonesia ditunda.
Penundaan dilakukan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Hasil tersebut didapatkan setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Howard Lutnick beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan disepakati apa yang diusulkan Indonesia akan diproses selanjutan. Dalam 3 minggu ke depan, diharapkan terdapat finalisasi terhadap kesepakatan yang telah diusulkan. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah tipis di perdagangan awal pekan dibayangi eskalasi tarif dagang Amerika Serikat yang semakin panas. Dikutip dari data RTI, rupiah melemah di 0,19% di level 16.237 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.242 hingga ke 16.255 per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka melemah tipis di 0,03% di level 16.210 per dolar Amerika di perdagangan Senin pagi tadi. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat melemah tipis di 0,02% di level 97,83, di mana pergerakan rupiah dibayangi eskalasi tarif dagang setelah Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan penerapan tarif baru terhadap Uni Eropa dan Meksiko sebesar 30%. Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Rabu pekan ini yang akan menentukan pergerakan rupiah ke depannya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.254. Update pasca penutupan di 16.240, melemah di 0,21%. Kemudian terhadap euro di Rp18.960, pound sterling di Rp21.886. Kemudian terhadap yen Jepang di level Rp110,34. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas dunia terpantau melesat dan naik selama 3 hari beruntun di tengah ancaman tarif baru Amerika Serikat. Harga batubara menguat 1,37% dalam sepekan, didorong isyarat Amerika hentikan subsidi energi terbarukan. Sementara harga minyak menguat tipis di tengah investor amati sanksi Amerika Serikat lebih lanjut terhadap Rusia. Harga emas dunia terpantau melesat dan naik selama 3 hari beruntun. Pemberlakuan tarif baru Presiden Amerika Serikat hingga ancaman Donald Trump untuk memecat Ketua The Fed Jerome Powell mendorong tingginya terhadap permintaan safe haven. Di Senin pagi awal pekan, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,47% di posisi 3.371,21 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di Jumat pekan lalu, harga emas dunia naik 0,99% di level 3.355,48 dolar Amerika per troy ounce dan menjadi penutupan tertinggi sejak 2 Juli 2025. Harga batubara terus naik di Jumat pekan lalu waktu setempat. Hal ini didorong sentimen dari Amerika Serikat terkait isyarat untuk menghentikan sebagian besar subsidi energi terbarukan, terutama tenaga listrik dari tenaga surya dan angin. Dikutip dari Refinitiv, harga batubara Newcastle untuk Juli 2025 naik 1 dolar Amerika menjadi 112 dolar Amerika per ton. Dalam sepekan, harga batubara menguat 1,37% dan dalam sebulan terakhir turun 0,72% dan secara year to date terkoreksi dalam di 10,91%. Harga minyak mentah menguat tipis di Senin waktu Asia setelah melonjak lebih dari 2% di Jumat lalu karena investor mengamati sanksi Amerika Serikat lebih lanjut terhadap Rusia yang dapat mempengaruhi pasokan global. Dikutip dari Reuters, harga minyak mentah Brent naik ke 8 sen ke 70,44 dolar Amerika per barel, memperpanjang kenaikan 2,51% di Jumat pekan lalu. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat naik 5 sen di 68,50 dolar Amerika per barel setelah tutup menguat 2,82% di sesi sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,51% di level 68,80 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,38% di level 15.197,88 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,65% di level 3.385,88
dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman September 2025 menguat di 0,94% di level 4.234 ringgit Malaysia per tonnya.